Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang babi. Sus adalah sebuah genus dalam keluarga Suidae. Secara umum, anggota genus sus disebut babi, baik babi domestik maupun babi hutan. Dengan jumlah sekitar 1 miliar ekor yang hidup setiap saat, babi domestik merupakan salah satu mamalia besar yang populasinya paling banyak di dunia. Babi adalah sejenis hewan ungulata yang bermoncong panjang dan berhidung lemper dan merupakan hewan yang aslinya berasal dari Eurasia. Babi merupakan omnivora yang berarti mereka mengonsumsi daging maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, babi termasuk salah satu mamalia yang paling cerdas, dan dilaporkan lebih pintar dan mudah dipelihara dibandingkan dengan anjing dan kucing. Dari bahasa Melayu babi, dari bahasa Proto-Melayu, babi, dari bahasa Proto-Melayu Polinesia, babuy, dari bahasa Proto-Austronesia, babuy. Babi domestik sering dianggap sebagai subspesies dari babi hutan, yang diberi nama Sus scrova oleh Carl Linnaeus pada 1758. Setelah ini, nama resmi babi domestik adalah Sus scrova domesticus. Namun, pada 1777, Johann Christian Polycarp Ersleben mengklasifikasikan babi domestik sebagai spesies terpisah dari babi hutan. Dia memberinya nama Sus domesticus, yang masih digunakan oleh beberapa ahli taksonomi. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa babi didomestikasi dari babi hutan di timur dekat di cekungan Tigris, Chayonu, Kaverhoyuk, Nefali Kori dikelola di alam liar dengan cara yang sama dikelola oleh beberapa orang Papua modern. Peninggalan babi diperkirakan berasal lebih awal dari 11.400 tahun yang lalu di Siprus. Hewan-hewan itu pasti telah diperkenalkan dari daratan, yang menunjukkan domestikasi di daratan yang berdekatan saat itu. Ada juga domestikasi terpisah di China yang terjadi sekitar 8.000 tahun yang lalu. Di timur dekat, peternakan babi menyebar selama beberapa milenium berikutnya. Ini berkurang secara bertahap selama zaman perunggu, karena populasi pedesaan berfokus pada ternak penghasil komoditas. Namun, itu dipertahankan di daerah perkotaan. Bukti DNA dari sisa-sisa subfosil gigi dan tulang rahang babi Neolitik menunjukkan bahwa babi domestik pertama di Eropa dibawa dari timur dekat. Ini merangsang domestikasi babi hutan lokal Eropa. Catatan sejarah menunjukkan bahwa babi Asia diperkenalkan ke Eropa selama abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pada bulan Agustus tahun 2015, sebuah penelitian mengamati lebih dari 100 urutan genom babi untuk memastikan proses domestikasi mereka, yang diasumsikan telah dimulai oleh manusia, melibatkan beberapa individu, dan mengandalkan isolasi reproduksi antara bentuk liar dan domestik. Studi menunjukkan bahwa babi didomestikasi secara terpisah di Asia Barat dan Cina, dengan babi Asia Barat diperkenalkan ke Eropa, di mana mereka disilangkan dengan babi hutan. Sebuah model yang sesuai dengan data termasuk campuran dengan populasi hantu babi hutan yang sekarang sudah punah selama Pleistosen. Studi ini juga menemukan bahwa meskipun persilangan kembali dengan babi liar, genom babi domestik memiliki tanda seleksi yang kuat pada lokus DNA yang memengaruhi perilaku dan morfologi. Studi tersebut menyimpulkan bahwa seleksi manusia untuk ciri-ciri domestik kemungkinan menetralkan efek homogenisasi aliran gen dari babi hutan dan menciptakan pulau domestikasi dalam genom. Proses yang sama mungkin juga berlaku untuk hewan peliharaan lainnya. Pada tahun 2019, sebuah penelitian menunjukkan bahwa babi telah tiba di Eropa dari timur dekat 8.500 tahun yang lalu. Selama 3.000 tahun berikutnya mereka kemudian bercampur dengan babi hutan Eropa sampai genom mereka menunjukkan kurang dari 5% keturunan timur dekat, tetapi tetap mempertahankan ciri-ciri jinak mereka. Di antara hewan yang diperkenalkan Spanyol ke Kepulauan Chilu pada abad ke-16, babi adalah yang paling berhasil beradaptasi. Babi-babi itu mendapat manfaat dari kerang dan ganggang yang melimpah yang terpapar oleh gelombang pasang besar di kepulauan itu. Babi dibawa ke Amerika Utara bagian tenggara dari Eropa oleh De Soto dan penjelajah Spanyol awal lainnya. Babi yang melarikan diri menjadi liar dan menyebabkan banyak gangguan pada penduduk asli Amerika. Populasi babi liar di Amerika Serikat bagian tenggara telah bermigrasi ke utara dan menjadi perhatian yang berkembang di Barat Tengah. Dianggap sebagai spesies invasif, banyak lembaga negara memiliki program untuk menjebak atau berburu babi liar sebagai cara untuk menghilangkannya. Babi domestik telah menjadi liar di banyak bagian lain dunia, misalnya Selandia Baru dan Queensland Utara, dan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang substansial. Hibrida liar babi hutan Eropa dengan babi domestik juga sangat mengganggu lingkungan dan pertanian. Di antara 100 spesies hewan yang paling merusak terutama di Amerika Selatan bagian tenggara dari Uruguay hingga Mato Grosso do Sul di Brasil dan Sao Paulo. Dengan sekitar 1 miliar individu hidup setiap saat, babi peliharaan adalah salah satu mamalia besar paling banyak di planet ini.
Babi memiliki kepala yang besar, dengan moncong panjang yang diperkuat oleh tulang prenasal khusus dan cakram tulang rawan di ujungnya. Moncong digunakan untuk menggali tanah, untuk mencari makanan dan merupakan organ indera yang tajam. Gigi babi dewasa total 44 gigi. Gigi belakang disesuaikan untuk menghancurkan. Pada jantan, gigi taringnya dapat membentuk taring yang tumbuh terus-menerus dan diasah dengan cara saling bergesekan. Ada 4 jari kaki di setiap kaki, 2 jari kaki bagian tengah yang lebih besar menanggung sebagian besar beban, sedangkan 2 jari kaki bagian luar juga digunakan di tanah lunak. Kebanyakan babi memiliki bulu yang jarang di kulitnya, meskipun ada beberapa ras babi yang berbulu seperti Mangalitsa. Babi dewasa umumnya memiliki berat antara 140 dan 300 kg, meskipun beberapa ras dapat melebihi kisaran ini. Hebatnya, seekor babi bernama Big Bill memiliki berat 1157 kg dan memiliki tinggi bahu 1,5 meter. Babi memiliki kelenjar keringat apokrin dan ekrin, meskipun kelenjar keringat ekrin terbatas pada moncong. Babi, seperti mamalia, tidak berbulu, lainnya seperti gajah, tidak menggunakan kelenjar keringat termal untuk mendinginkan tubuh. Babi kurang mampu dibandingkan mamalia lainnya dalam menghilangkan panas dari selaput lendir basah di mulut dengan terengah-engah. Pada suhu yang lebih tinggi, babi kehilangan panas dengan berkubang di lumpur atau air melalui pendinginan evaporatif, meskipun ada pendapat bahwa berkubang dapat memiliki fungsi lain, seperti perlindungan dari sengatan matahari, pengendalian ektoparasit, dan penanda aroma. Babi termasuk di antara 4 spesies mamalia dengan mutasi pada reseptor asetilkolin nikotinat yang melindungi dari bisa ular. Garangan, teledu madu, landak, dan babi semuanya mempunyai modifikasi berbeda pada kantong reseptor yang mencegah pengikatan alfa-neurotoksin. Babi memiliki paru-paru yang kecil untuk ukuran tubuhnya, sehingga lebih rentan dibandingkan hewan peliharaan lainnya terhadap bronkitis dan pneumonia yang fatal. Genom babi telah diurutkan mengandung sekitar 22.342 gen penyandi protein. Babi betina mencapai kematangan seksual pada usia 3-12 bulan dan mengalami siklus estrus setiap 18-24 hari jika tidak berhasil dikawinkan. Variasi laju ovulasi dapat disebabkan oleh faktor intrinsik seperti usia dan genotipe, serta faktor ekstrinsik seperti nutrisi, lingkungan, dan suplementasi hormon eksogen. Masa kehamilan rata-rata 112-120 hari. Estrus berlangsung selama 2 hingga 3 hari, dan kecenderungan betina untuk kawin dikenal sebagai panas merangsang, standing heat. Panas merangsang merupakan respon refleksif yang dirangsang ketika betina bersentuhan dengan air liur babi hutan dewasa secara seksual. Androstenol merupakan salah satu feromon yang diproduksi di kelenjar ludah submaksila babi hutan yang memicu respons betina. Betina memiliki rahim bikornuasi dan 2 konseptus harus ada di kedua tanduk rahim agar kehamilan dapat dilanjutkan. Tubuh ibu mengenali dirinya hamil pada hari ke-11 hingga 12 kehamilan, dan ditandai dengan korpus luteum yang memproduksi hormon seks progesteron. Untuk mempertahankan kehamilan, embrio memberi sinyal ke korpus luteum dengan hormon estradiol dan prostaglandin E2. Sinyal ini bekerja pada endometrium dan jaringan luteal untuk mencegah regresi korpus luteum melalui aktivasi gen yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan korpus luteum. Selama pertengahan hingga akhir kehamilan, korpus luteum terutama bergantung pada hormon luteinisasi untuk pemeliharaan hingga kelahiran. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa babi-babi Eropa pada abad pertengahan melahirkan anak babi setahun sekali. Pada abad ke-19, anak babi di Eropa secara rutin melakukan peternakan ganda, atau melahirkan 2 anak babi per tahun. Tidak jelas kapan pergeseran ini terjadi. Babi memiliki umur maksimum sekitar 27 tahun. Ciri khas babi yang sama dengan karnivora adalah membangun sarang, menabur akar di tanah untuk membuat cekungan seukuran tubuhnya, lalu membangun gundukan sarang, menggunakan ranting dan daun, yang bagian tengahnya lebih lembut, untuk melahirkan. Ketika gundukan itu mencapai ketinggian yang diinginkan, ia menempatkan cabang-cabang besar, yang panjangnya mencapai 2 meter, di permukaan. Dia memasuki gundukan dan berakar di sekitarnya untuk menciptakan depresi di dalam material yang dikumpulkan. Ia kemudian melahirkan dalam posisi berbaring, tidak seperti hewan berkuku genap lain yang biasanya berdiri saat melahirkan. Pembuatan sarang terjadi selama 24 jam terakhir sebelum masa melahirkan dimulai, dan menjadi paling intens 12 hingga 6 jam sebelum melahirkan. Babi betina memisahkan diri dari kelompoknya dan mencari lokasi sarang yang cocok dengan tanah yang memiliki drainase yang baik serta tempat berlindung dari hujan dan angin. Ini memberi keturunannya perlindungan, kenyamanan, dan termoregulasi. Sarang ini memberikan perlindungan terhadap cuaca dan pemangsa, sekaligus menjaga anak babi tetap dekat dengan induk babi dan jauh dari kawanan lainnya.
Hal ini untuk memastikan mereka tidak terinjak-injak, dan mencegah anak babi lain mencuri susu dari induk babi. Permulaan pembentukan sarang dipicu oleh peningkatan kadar prolaktin, yang disebabkan oleh penurunan progesteron dan peningkatan prostaglandin. Pengumpulan bahan sarang tampaknya lebih diatur oleh rangsangan eksternal seperti suhu. Babi memiliki perilaku menyusui yang kompleks. Menyusui terjadi setiap 50-60 menit, dan babi memerlukan rangsangan dari anak babi sebelum susunya dikeluarkan. Masukan sensorik vokalisasi, bau dari susu dan cairan kelahiran, serta pola rambut babi sangat penting segera setelah melahirkan untuk memfasilitasi lokasi puting pada anak babi. Awalnya, anak babi bersaing untuk mendapatkan posisi di ambing, kemudian anak-anak babi memijat putingnya masing-masing dengan moncongnya. Selama waktu itu babi mendengus secara perlahan dan teratur. Anak babi memijat dan menyusu pada puting babi setelah aliran susu berhenti sebagai cara untuk memberi tahu status gizinya kepada babi. Hal ini membantunya mengatur jumlah susu yang dikeluarkan dari puting susu pada masa menyusui berikutnya. Semakin intens pemijatan puting pasca menyusui, semakin banyak pula ASI yang dikeluarkan puting. Perilaku babi merupakan perantara antara hewan berkuku genap lain dan karnivora. Babi mencari teman dengan babi lain, dan sering berkumpul untuk menjaga kontak fisik, tetapi secara alami tidak membentuk kawanan besar. Mereka hidup dalam kelompok yang terdiri dari sekitar 8-10 induk babi dewasa, beberapa individu muda, dan beberapa jantan lajang. Babi yang dikurung di lingkungan yang sederhana, penuh sesak, atau tidak nyaman mungkin akan menggigit ekornya. Para peternak terkadang memasang ekor babi untuk mencegah masalah tersebut, atau memperkaya lingkungan dengan mainan atau benda lain untuk mengurangi risiko. Kebanyakan babi berbulu, meniup bulunya, yang berarti bahwa mereka merontokkan sebagian besar bulu kaku yang lebih panjang dan kasar setahun sekali, biasanya pada musim semi atau awal musim panas, sebagai persiapan menghadapi bulan-bulan hangat yang akan datang. Jika babi dibiarkan berkeliaran dengan bebas, mereka berjalan sekitar 4 km setiap hari, mengais-ngais di wilayah jelajahnya yang luasnya sekitar 1 hektar. Para petani di Afrika sering memilih sistem produksi dengan input rendah dan jarak bebas. Jika kondisi memungkinkan, babi makan terus-menerus selama berjam-jam lalu tidur berjam-jam, berbeda dengan hewan ruminansia yang cenderung makan sebentar lalu tidur sebentar. Babi adalah hewan omnivora dan serba bisa dalam perilaku makannya. Mereka terutama memakan daun, batang, akar, buah, dan bunga. Pengendusan adalah perilaku instingtual yang menenangkan pada babi yang ditandai dengan menyenggol moncongnya ke sesuatu. Hal ini pertama kali terjadi ketika anak babi dilahirkan untuk mendapatkan susu induknya, dan dapat menjadi suatu kebiasaan, perilaku obsesif, yang paling menonjol pada hewan yang disapih terlalu dini. Babi mengendus dan menggali tanah untuk mencari makan. Pengendusan juga merupakan sarana komunikasi. Babi sangat cerdas, setara dengan anjing. Mereka membedakan satu sama lain sebagai individu, mereka menghabiskan waktu bermain, dan mereka membentuk komunitas terstruktur. Mereka memiliki ingatan jangka panjang yang baik, mengalami emosi, dan mengubah perilaku mereka sebagai respons terhadap keadaan emosi babi lainnya. Dalam tugas eksperimental, babi dapat melakukan tugas yang mengharuskan mereka mengidentifikasi lokasi objek, mereka bisa memecahkan labirin, dan mereka dapat bekerja dengan bahasa simbol yang sederhana. Babi memiliki penglihatan panorama sekitar 310 derajat dan penglihatan binokular 35 derajat hingga 50 derajat. Diperkirakan mereka tidak mempunyai akomodasi mata. Hewan lain yang tidak memiliki akomodasi, misalnya domba, mengangkat kepalanya untuk melihat objek yang jauh. Sejauh mana babi memiliki penglihatan warna masih menjadi sumber perdebatan, tetapi, keberadaan sel kerucut di retina dengan dua sensitivitas panjang gelombang yang berbeda, biru dan hijau, menunjukkan bahwa setidaknya ada beberapa penglihatan warna. Babi memiliki indera penciuman yang berkembang dengan baik. Babi memiliki 1113 gen untuk reseptor bau, dibandingkan dengan 1094 pada anjing. Hal ini mungkin menunjukkan indera penciuman yang tajam, tetapi sebaliknya, serangga hanya memiliki sekitar 50 hingga 100 gen serupa, tetapi memanfaatkan penciuman secara ekstensif. Penciuman daripada rangsangan visual digunakan dalam identifikasi babi lainnya. Pendengaran berkembang dengan baik, suara dilokalisasi dengan menggerakkan kepala. Babi menggunakan rangsangan pendengaran secara ekstensif untuk komunikasi dalam semua aktivitas sosial. Alarm atau rangsangan permusuhan ditransmisikan ke babi lain tidak hanya melalui isyarat pendengaran tetapi juga melalui feromon. Demikian pula, pengenalan antara babi dan anak babinya dilakukan melalui isyarat penciuman dan vokal. Ketika digunakan sebagai ternak, babi domestik kebanyakan diternak untuk dagingnya.
Produk makanan lain yang terbuat dari babi termasuk sosis babi, yang meliputi selubung yang dibuat dari usus daging asap, gamen, ham, dan kulit babi. Kepala babi dapat digunakan untuk membuat jeli yang diawetkan yang disebut keju kepala, yang kadang-kadang dikenal sebagai brown. Hati, chitterling, darah untuk puding hitam, dan jeroan babi lainnya juga banyak digunakan untuk makanan. Dalam beberapa agama, seperti Yudaisme dan Islam, babi adalah makanan yang tabu. Sekitar 1,5 miliar babi disembelih setiap tahun untuk daging. Kulit babi digunakan untuk menghasilkan sarung jok, pakaian, kulit babi, dan barang-barang lainnya. Di beberapa negara berkembang dan maju, babi domestik biasanya dipelihara di luar ruangan dalam pekarangan atau ladang. Di beberapa daerah, babi dibiarkan mencari makan di hutan di mana mereka bisa dirawat oleh babi hutan. Di negara-negara industri seperti Amerika Serikat, peternakan babi domestik telah beralih dari peternakan babi tradisional menjadi peternakan babi intensif skala besar. Ini menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, tetapi dapat menyebabkan masalah kekejaman yang signifikan. Karena konsumen mulai peduli dengan perlakuan manusiawi terhadap ternak, permintaan akan daging babi yang digembalakan di negara-negara ini telah meningkat. Penelitian medis banyak menggunakan babi, karena secara anatomi dan fisiologi, fungsi, mirip hingga 90% dengan manusia, walaupun sistemnya berbeda. Babi adalah pemakan segala omnivora, seperti manusia di mana ukuran dan fungsi jantung, ginjal dan pankreas babi mirip manusia. Hingga tahun 1980-an insulin dibuat dengan bantuan babi, tetapi sekarang ini semua insulin adalah sintetis. Ilmuwan telah berhasil menggunakan kelab jantung babi untuk manusia dan bertahan hingga 15 tahun, implan otot kaki manusia juga telah berhasil dibuat dari jaringan kandung kemih babi dan yang terbaru ilmuwan telah berhasil melakukan implan jantung babi yang telah direkayasa genetika pada primata. Alat-alat kedokteran dan juga obat-obat baru juga sering dites menggunakan babi. Dan yang terutama, babi mudah didapatkan dan murah, sehingga dapat mendampingi tikus putih dan kelinci dalam penelitian medis. Penggunaan babi juga boleh dikatakan tidak mendapatkan tentangan dari pencinta hewan. Dalam beberapa kepercayaan agama Abrahamik, babi tidak boleh untuk disentuh, najis dan dianggap haram untuk dikonsumsi. Contohnya adalah seperti ditulis dalam kitab suci agama Islam Al-Quran. Babi juga diharamkan untuk dikonsumsi dalam agama Yahudi dan gereja Masehi Advent hari ke-7 di agama Kristen. Babi sendiri sebenarnya telah diternak dan dikonsumsi selama ribuan tahun oleh orang Eropa dan orang Asia kebanyakan. Babi adalah makanan yang umum di Nusantara sebelum masuknya agama Islam dari Timur Tengah. Beberapa suku bangsa di Indonesia yang masih menjalankan tradisi aslinya selain suku Tionghoa Indonesia masih mengonsumsi babi sebagai makanan keseharian, seperti suku Dayak, suku Bali, Toraja, Papua, Batak, Manado, Del. Dalam masyarakat Jawa, babi disebut celeng dan juga merupakan hewan ternak yang umum sebelum menyebarnya agama Islam yang mengharamkan babi di Nusantara. Babi domestik adalah makhluk sosial yang sangat cerdas. Mereka dianggap hipoalergenik, dan dikenal cukup baik dengan orang-orang yang memiliki alergi hewan biasa. Karena hewan-hewan ini diketahui memiliki usia harapan hidup 15 hingga 20 tahun, mereka memerlukan komitmen jangka panjang. Babi jantan dan betina yang belum pernah melakukan perawatan kelamin dapat mengekspresikan perilaku agresif yang tidak diinginkan, dan cenderung mengembangkan masalah kesehatan yang serius. Pemangkasan kuku yang teratur sangat diperlukan. Kuku yang tidak dirawat menyebabkan rasa sakit yang besar pada babi, dapat menyebabkan malformasi pada struktur tulang, dan dapat menyebabkannya lebih rentan terhadap pertumbuhan jamur di antara celah-celah kuku, atau di antara celah-celah pada kuku belah. Babi jantan, terutama ketika dibiarkan tidak mendapat perawatan, dapat tumbuh gading besar dan tajam yang dapat terus tumbuh selama bertahun-tahun. Dr. Murad Hoffman, dari Boston University School of Medicine, Massachusetts, Amerika menyatakan terdapat lebih dari 25 penyakit yang bisa dijangkiti dari babi. Di antaranya, anthrax, Ascaris sum, botulism, Brucella suis, Cryptosporidiosis, Entamuba poleki, Erysipelotrix suciopatiae, Flavobacterium group E-like bacteria, influenza, leptospirosis, Pasteurella aerogenes, Pasteurella multocida, Pickbell, rabies, Salmonella cholerae suis, Salmonellosis, Sarcosporidiosis, Scabies, Streptococcus dysgalactiae group L, Streptococcus milleri, Streptococcus suis type 2 group R, Swine vesicular disease, Taenia solium, Trichinella spiralis, Yersinia enterocholitica, Yersinia pseudotuberculosis. Butuh rujukan. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.